Hai, berjumpa lagi di video praktikum kimia organik, masih membahas praktikum model molekul. Kali ini kita akan berpindah ke isomeri geometri pada alkena. Dimulai dari yang pertama adalah 1,2-dikloroetena. Dalam praktikum ini, Anda diminta untuk membuat model molekul cis 1,2-dikloroetena dan isomer transnya. Jadi ada dua model yang akan kita bahas pertama. Kemudian Anda diminta untuk menggambar kedua struktur tersebut sejelas-jelasnya pada laporan Anda agar terlihat keadaan planar di sekitar ikatan rangkap duanya. Jadi Anda bisa gunakan video ini untuk melukis molekul cis dan trans 1,2-dikloroetena sejelas-jelasnya agar terlihat keadaan planar di sekitar ikatan rangkap 2. Kemudian kita juga diminta untuk memperkirakan, dalam hal ini dengan software Avogadro, kita bisa mengukur sudut ikatan HCCl dan sudut ikatan CCCl pada kedua molekul tersebut. Kemudian Anda diminta untuk mencari apakah Anda bisa memutar ikatan rangkap tersebut. Kalau di model molekul yang ada di lab, ini akan sulit karena ikatan rangkapnya akan menghalangi perputaran di antara dua karbon yang ada di sini. Akan tetapi di Avogadro sebetulnya bisa-bisa saja, tapi saya akan tunjukkan nanti kenapa hal ini sulit dilakukan di dunia nyata dari sudut pandang molecular orbital theory. Kemudian dari pustaka yang ada, misalkan dari situs PubChem, Anda diminta untuk mencari data titik didih dan titik leleh untuk kedua isomer tersebut dan memperkirakan kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan data titik didih dan titik leleh untuk kedua senyawa ini. Kemudian Anda diminta untuk mencari mengapa tidak mungkin membuat isomer cis trans untuk molekul 1-butena. Baiklah, kita langsung saja menuju Avogadro. Untuk model cis dan trans 1,2-dikloroetena, saya sekali lagi telah menyiapkan dua file yang dapat Anda unduh lewat link yang ada di deskripsi jika Anda ingin ikut mencoba mengotak-atiknya sendiri di rumah, atau sekali lagi Anda bisa saja menonton video ini. Kemudian kita buka tuh file yang sudah saya siapkan tadi. Agak berbeda, namanya adalah yang pertama itu OPT trans 1,2-dikloroetena dan yang kedua adalah OPT cis 1,2-dikloroetena, dan keduanya punya ekstensi .out karena kedua file ini selain mencakup informasi geometri bentuk molekulnya juga mencakup data molecular orbital yang sudah saya hitungkan khusus untuk Anda. Oke, kita buka dulu yang cis. Ya, Anda lihat ada kolom baru di sini dan ini adalah list dari semua orbital molekul yang sudah saya hitungkan untuk Anda. Kita akan lihat ini nanti ya. Kita lihat dulu geometri dari molekul ini. Ini adalah cis 1,2-dikloroetena. Anda bisa lihat kenapa dia cis, karena untuk alkena, gugus-gugus yang punya prioritas tinggi di setiap karbon sp2 di sini ada pada satu sisi molekul ini. Gugus apa itu? Tentu saja gugus Cl yang diberi warna hijau ini. Cl ini dan Cl itu adalah dua gugus dengan prioritas tertinggi di setiap CsP2. Ya, jadi mungkin sedikit tips untuk Anda untuk menentukan cis trans. Anda bayangkan molekul ini terbagi dua tepat di ikatan rangkap duanya. Kemudian Anda lihat di setiap karbon itu dia mengikat apa saja. Di karbon ini dia mengikat H warna putih kecil dan Cl warna hijau lebih gendut. Kemudian kita bandingkan nomor atom mana yang lebih tinggi, apakah hidrogen atau Cl, tentunya Cl.
Jadi CL adalah gugus berprioritas tertinggi di C ini, kemudian di C sebelahnya sama juga terikat hidrogen dan Cl. Kemudian kita tandai yang penting-penting ini dari sisi nomor atom. Cl ada di sini, Cl ada di situ, dan mereka ada di satu sisi. Kalau dari sudut pandang ini mereka sama-sama ada di bawah, tentu saja Anda bisa memutar sudut pandangnya sehingga mereka sama-sama ada di atas, atau mungkin sama-sama ada di kanan, atau mungkin sama-sama ada di kiri, atau mungkin sama-sama ada di hati Anda. Oke, jadi ini adalah cis 1,2 dikloroetena. Nah, sekarang tentang gambar. Anda diminta untuk menunjukkan planaritas dari ikatan rangkap 2. Itu dapat kita lihat dengan mengorientasikan molekul ini, mengorientasikan kembali sudut pandang kita terhadap model molekul ini seperti ini. Anda bisa lihat bahwa atom-atom yang ada di sini, baik itu C, kedua H, dan kedua Cl, semuanya ada di satu bidang. Mereka ada di satu plane atau bidang. Ya, jadi kalau Anda tulis dia di kertas, dia akan bisa digambar seperti ini saja di kertas, atau kalau Anda punya sedikit rasa artistik, Anda bisa buat gambar perspektif dari molekul ini, misalkan dengan style seperti ini, ya, di mana terlihat jelas Cl-nya itu ke depan banget gitu ya, dan hidrogennya itu ke belakang banget, dan mereka satu bidang. Tidak ada tekuk-tekukan di sini ya, tidak ada yang menekuk whatsoever, semuanya ada di satu bidang. Jadi silakan Anda bisa pause video ini dan mulai menggambar misalkan dengan style seperti ini. Ya, tentunya Anda boleh mencoba menggambarnya dengan membuat beberapa bola, tapi kalau itu terlalu memusingkan bagi Anda, Anda tinggal gambar saja mereka seperti biasa, yaitu dengan menulis C untuk karbon, C untuk karbon, Cl untuk Cl, Cl untuk Cl, H untuk H. Tapi tetap perlihatkan bahwa mereka ada di satu bidang. Tentunya gambar ini terlihat lebih jelas planaritasnya dibandingkan gambar standar yang ada di buku-buku selama ini misalkan, atau ketika Anda mencoba menulisnya secara biasa, yaitu seperti ini. Ini pun sebetulnya terlihat in plane ya, tapi saya rasa gambar yang tadi yang seperti ini itu lebih keren dan lebih jelas planaritasnya. Jadi silahkan dicoba digambar. Oke, sekarang kita lihat sudut ikatan. Ya, setelah Anda coba gambar, kita lihat sudut ikatan. Setiap C yang ada di sini, ingat kembali, mereka adalah berhibridisasi sp2, dan kata kuliah kimia organik hibridisasi sp2 itu akan menyebabkan setiap C punya geometri trigonal planar. Itu bisa Anda lihat dengan mengandaikan pusat molekul ini ada di salah satu C, misalkan kita fokus ke C ini, maka kita bisa lihat bahwa setiap C itu membentuk 1, 2, 3 sudut ya. Jadi ini kalau kita bayangkan ini adalah sebuah segitiga, dan kalau kita lihat segitiganya memang planar, trigonal planar. Oke, begitu juga kalau kita lihat dengan pusat C ini, kita pilih 1, 2, 3, kita lihat C yang sebelahnya juga membentuk segitiga ya. Atom-atom yang dia ikat itu ada di pojok-pojok sebuah bangun segitiga, dan bangun segitiga ini planar alias flat atau datar. Nah, oleh karena itu, biasanya segitiga akan punya sudut yang khas, yaitu sekitar 120 derajat. Tapi itu kalau segitiganya segitiga sama sisi ya, segitiga yang beraturan. Anda bisa lihat dari yang tadi saya coba tunjukkan pada Anda, misalkan untuk C ini, 1, 2, 3, ini bukan segitiga sama sisi ya, segitiga agak petot-petot dikit,
meskipun masih in plane atau planar ya. Jadi sudutnya seharusnya tidak 120 derajat ideal ya. Ya kita coba ukur saja, misalkan kita coba ukur sudut ikatan dengan ini ya, dengan klik to measure atau F12 Anda tekan, kemudian Anda pilih atom-atom yang akan diukur sudut ikatannya. Kita pilih 3 atom, misalkan C ini, C itu, dan CL yang sebelah sini. Kita akan dapatkan ini adalah 124,2 derajat. Datanya ada di pojok kiri. Kecil, jadi saya sebutkan saja 124,2 derajat. Ya, sementara itu sudut ikatan lainnya yang bisa kita ukur, misalkan HCCL, ini adalah sudut ini 115,3 derajat. Ada lagi? Oh, mungkin sudut HCC, hot crispy chicken, HCC itu 120,5 derajat. Kita coba ukur juga yang ini, HCC 120,5 derajat. Kita coba ukur juga yang ini, CCCL 124,2 derajat. Atau mungkin satu lagi, HCCL 115,3 derajat. Jadi masih sekitar 120 derajat. Ya. Oke, dan distorsi tersebut dari 120 derajat tentu saja sudah Anda pelajari ketika mempelajari Vesper ya. CL ini adalah makhluk yang punya banyak sekali pasangan elektron bebas, sehingga dia akan memberikan tolakan yang jauh lebih besar dibanding misalkan kalau semua CL ini adalah hidrogen ya. Oleh karena itu sudut sebelah sini ya, sudut CCL atau sudut CLCC itu 124,2 derajat, karena CL ini tidak mau terlalu berdekatan dengan CL yang sebelahnya. Ini juga akan memberikan sudut CLCC atau CCL ke sana 124,2 derajat, dan itu otomatis akan memperkecil sudut CLCH, yaitu 115,3 derajat. Sudut ini jadi lebih kecil ya. Sekali lagi, HCCL ya 115,3 derajat, karena sebelah sini mereka butuh banyak ruang. Jadi agak ngangkang ya. Oke, seperti itu untuk sudut-sudut. Sekarang apakah ikatan ini bisa diputar? Tidak. Kenapa? Karena mereka adalah ikatan rangkap 2. Kenapa ikatan rangkap 2 sulit sekali berotasi? Itu karena ikatan rangkap 2, Anda ingat, dia terdiri atas 2 jenis ikatan. Ada ikatan sigma dan ada ikatan pi atau ikatan pi ya, pi bond. Nah, masalahnya ini si pi bond itu bentuknya eksentrik ya. Jadi kalau ikatan biasanya ada di antara 2 inti atom yang berikatan, pi bond itu lain sendiri, dia ada di tetot di situ. Ya. Jadi ini yang Anda lihat bukan hotdog ya, walaupun mirip, tapi ini adalah pi bond molekular orbital untuk ikatan pi yang sudah saya hitungkan khusus untuk Anda, ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ikatan pi, satu ikatan pi itu menyelimuti bagian atas dan bagian bawah dari etena ini. Dan Anda bisa lihat yang warna biru adalah satu fase dari fungsi gelombang orbital molekul ini. Yang warna merah adalah fase yang lain yang tentunya berkebalikan dengan fase yang tadi dari fungsi gelombang orbital molekul ini. Dan biru bisa gabung sama biru, merah bisa gabung sama merah, dan ini hasilnya. Oke? Nah, Anda bisa bayangkan kalau ikatan di tengah ini, ikatan rangkap 2 ini kita paksa putar, maka si roti hotdog ini yang biru dan yang merah, yaitu si ikatan pi-nya, pasti akan bubar. Dan itu akan meningkatkan energi molekul ini menjadi tidak stabil. Itulah mengapa ikatan rangkap 2 tidak rela kita putar. Oke, nah kemudian ini apa Pak? Itu adalah bonus. Jadi selain Anda dapat hotdog, Anda juga dapat separuh Krabby Patty
di situ dan separuh lagi Krabby Patty di sini. Ya, jadi ini adalah salah satu gambaran dari dari bagaimana efek-efek tertentu menyebarkan muatan atau menyebarkan densitas elektron. Dari gambar ini sebetulnya yang perlu Anda perhatikan adalah yang seperti hotdog ini saja, yaitu ikatan pi. Oke? Ini sebetulnya adalah sebagian dari densitas elektron ikatan pi ini ternyata ada juga yang menempati tempat dekat Cl. Nah, ini yang selama ini kita suka katakan pada Anda bahwa Cl itu penarik elektron, SpongeBob. Iya, Cl itu penarik elektron. Jadi di sini kita bisa lihat betapa si Cl dengan elektronegativitasnya itu menguasai sebagian dari densitas elektron ikatan pi etena di sini. Oke. Ya, orbital ini tidak perlu Anda lukis ya, cukup lukis geometri yang awal saja tadi. Ini hanya untuk memberikan gambaran pada Anda bahwa ikatan rangkap dua akan sulit untuk dirotasikan, tidak seperti ikatan tunggal. Sebetulnya di sini ada banyak lagi orbital molekul yang ada dalam molekul ini dengan energinya masing-masing. Tentunya tapi tidak saya gambarkan semua. Kalaupun Anda mau explore, misalkan Anda mau melihat yang ini yang saya tampilkan adalah HOMO atau Highest Occupied Molecular Orbital, yaitu orbital molekul energi tertinggi yang ditempati oleh sepasang elektron. Sementara di atasnya, mungkin di sini terlihat di bawahnya ya, tapi sebetulnya energinya jauh lebih tinggi daripada HOMO nomor 25. Ini ada di satu tingkat di atas si HOMO tadi. Ini yang kita sebut LUMO atau Lowest Unoccupied Molecular Orbital, atau orbital molekul terendah yang kosong, unoccupied. Dan Anda bisa lihat bentuk LUMO ini tidak konstruktif seperti halnya HOMO ya. HOMO ini konstruktif, menandakan dua atom ini saling mencengkram satu sama lain lewat sebuah ikatan pi di sini. Sementara LUMO kebalikannya, ikatan pi-nya bubar. Oke? Jadi agar ikatan rangkap dua bisa diputar, biasanya elektron dari HOMO ini yang konstruktif itu loncat ke tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu LUMO, di mana kita bisa lihat ada ketidakcocokan fase fungsi gelombang, biru hadapan dengan merah, biru hadapan dengan merah, sehingga tidak ada overlap di antara dua orbital molekul ini. Dan ini menandakan ikatan pi-nya copot. Atau si elektron-elektron yang sepasang tadi, ada satu di C ini, satu lagi di C sana, membentuk sebuah biradikal yang nantinya akan menyisakan satu ikatan sigma di tengah sehingga bisa diputar. Ya, ini adalah salah satu cara untuk mengubah cis menjadi trans, yaitu dengan memutus ikatan rangkap dua, memutar ikatan tunggal yang tersisa, dan membentuk kembali ikatan rangkap dua tersebut. Oke, itu mungkin ada di luar cakupan praktikum ini ya. Tapi ya, just to spice up this video, I hope you don't mind. Oke, saya rasa itu cukup jelas untuk cis. Sekarang kita bisa lihat untuk trans. Kita tinggalkan dulu molekul ini. Kemudian kita buka file satu lagi, yaitu yang trans ya. Yang trans saya akan buka tetot. Oke. Kenapa trans? Karena Cl gugus yang berprioritas tinggi di setiap atom karbon sp2 di sini. Satu ada di sisi sebelah sana, satu ada di sisi sebelah sini. Ada di dua sisi yang berbeda sehingga dia membentuk apa yang kita sebut isomer geometri trans. Oke? Nah, selama ikatan rangkap duanya utuh, trans tidak bisa berubah jadi cis, cis tidak bisa berubah jadi trans. Oke? Sehingga mereka berdua kita golongkan menjadi dua konfigurasi yang berbeda, dan kita bisa lihat ada botol kimia yang isinya isomer cis, ada botol kimia yang isinya isomer trans. Jadi mereka bisa kita pisahkan di dua wadah yang berbeda di dunia nyata ya. Oke, untuk melukisnya silahkan Anda
pilih point of view, sudut pandang, saya sarankan seperti ini. Jadi terlihat bahwa ikatan rangkap CC di sini memang memiliki geometri yang planar, ya. Ini ada di depan dan sebelah sana ada di belakang. Sekali lagi Anda boleh mencoba menggambar pakai bola. Kalau Anda lagi bete ingin coba diwarnai juga silahkan. Tapi kalaupun Anda lagi buru-buru silahkan tulis saja CL. Kemudian ada ikatan ke depan sini C, ada ikatan ke depan situ H, rangkap 2, C lagi, ikatan belakang sana H, dan ikatan ke depan sini CL. Silahkan di pause dan Anda gambar. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Tentang sudut, saya rasa tidak akan terlalu jauh bervariasi, tapi mungkin kita bisa lihat di sini bahwa kalau tadi ketika sis CL dan CL berhadapan, sekarang CL sama CL berseberangan, dan ini tentunya akan membuat sudut di sini jauh lebih rileks seharusnya, ya. Kita coba lihat sudut dari CL ke C atau CCL itu 121.2 derajat, jauh lebih mendekati 120 derajat di sini sekarang. Kemudian sama dari CL C ke C itu 121.2 derajat, semakin dekat 120 derajat. Bagaimana dari CL ke C ke H? Agak lebih kecil di sini 115.3 derajat. Oke, karena tadi CL dan H di sini butuh lebih banyak ruang, ya. Butuh lebih banyak ruang, terutama karena di sekitar sini nanti kita punya orbital molekul pi, ya, yang besar juga. Kalau ini 1, 2, 3, 119.3 derajat. Bagaimana dengan H, C, 123.4 derajat. Jadi terlihat H ini agak menjauhi dari si CL itu karena tertolak banyaknya PeB yang ada di sini. Kalau ini 1, 2, 3, HCC 123.4 derajat. Oke? Jadi masih sekitar 120-an tapi bentuknya agak lebih mendekati ke 120 derajat karena geometri trans di sini jauh lebih leluasa dibandingkan yang cis. Nah, seharusnya perbedaan seperti ini akan membuat juga perbedaan titik leleh dan titik didih. Yang bisa saya berikan petunjuk pada Anda setelah Anda mendapatkan data titik leleh dan titik didih kedua isomer geometri ini adalah Anda lihat mana molekul yang akan punya dipol atau pemisahan muatan parsial yang lebih mumpuni. Apakah yang trans seperti ini yang mana CL-nya menyebar atau yang cis seperti tadi yang CL-nya numpuk di satu sisi. Biasanya yang akan punya dipole yang lebih kentara, lebih signifikan, dia akan punya titik leleh dan titik didih yang lebih tinggi daripada yang dipole-nya lebih tersebar. Silakan Anda coba explore sendiri, ya. Oke. Sekarang apakah ikatan rangkap ini bisa diputar? Tentu saja seperti ikatan rangkap yang tadi, ini juga sulit untuk dirotasikan karena ada ikatan pi di karbon-karbon sp2 yang berikatan rangkap 2 di situ, ya. Sekali lagi, ini yang seperti hot dog, ya. Nah, jadi lapar saya ini. Oke, Anda tinggal bawa saus dan mayonnaise, kemudian kita makan hot dog ini dan kita bisa lihat di sini sekali lagi CL itu menarik sedikit densitas elektron dari si ikatan pi juga, ya, sehingga sepasang elektron pi ini selain ada di antara 2C juga ada di CL, ya. Dan mereka memang seperti itu, seperti hantu, seperti shinobi, bisa kagebunsin no jutsu, ya, ada di 3 tempat yang berbeda di waktu yang sama. Tentunya untuk melihat ada di mana yang paling banyak, kita tidak bisa melihatnya hanya dari sini, tapi kita harus juga menghitung yang namanya
molecular electrostatic potential yang nanti akan mendaftarkan ada di bagian mana itu banyaknya elektron ya. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk molekul cis dan trans 1,2 dikloroetena ini. Iya, saya masih di sini dan saya pikir sebaiknya saya coba membantu Anda lebih banyak lagi tentang 1-butena ya. Jadi, oke, kita bisa coba buat 1-butena di sini, build insert fragment, dan kita coba lihat di alkena itu ada butena tidak ya. Oke, oh ada but1N, itu adalah 1-butena ya. Ya, kita bisa lihat di sini dalam model but1In atau 1-butena, apakah molekul ini punya cis dan trans? Itu tergantung pada pemahaman Anda tentang pengelompokan geometri ini. Kalau saya akan melihat dengan membagi dua molekul ini tepat di tengah ikatan rangkapnya, ya, kita andaikan di sini ada pembagi, berarti karbon yang harus kita lihat adalah C ini yang berikatan rangkap dengan C itu. Di C ini kita punya hidrogen dan satu gugus alkil yang cukup besar yaitu gugus etil di sini. Satu gugus etil ini terikat pada C nomor 2 di sini ya. Terlikat pada C nomor 2 di sini. Jadi C ini punya etil dan hidrogen. Sementara itu C yang sebelahnya yaitu C ini, Anda bisa lihat dia hanya mengikat 2 hidrogen dan keduanya identik. Hidrogen ini dan hidrogen itu adalah gugus yang tidak bisa kita bedakan. Jadi meskipun posisi hidrogen ini tertukar, molekulnya akan itu-itu saja, alias butena ini, 1-butena atau but1ena ini tidak akan memiliki isomer geometri cis maupun trans. Iya, sekian dari saya, semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi Anda, baik untuk mencari data maupun membantu Anda belajar. Bye-bye.